Memahami vaginismus lebih dari sekadar mendefinisikannya. Vaginismus bukan hanya kondisi fisik. Ini adalah hubungan yang kompleks antara pikiran dan tubuh, di mana rasa takut akan rasa sakit menciptakan ketegangan otot dasar panggul yang sangat nyata dan tidak disengaja. Ketegangan ini membuat penetrasi, baik saat berhubungan intim atau pemeriksaan ginekologi, menjadi sulit dan seringkali sangat menyakitkan. Penting untuk diingat bahwa vaginismus bukanlah sebuah pilihan. Wanita yang mengalami kondisi ini tidaklah frigid atau tegang. Tubuh mereka merespons ancaman yang dirasakan, meskipun ancaman itu tidak disadari. Kabar baiknya adalah vaginismus dapat diobati. Dengan kombinasi yang tepat antara terapi, edukasi, dan terkadang intervensi medis, wanita dapat mengatasi kondisi ini dan menikmati kehidupan seks yang memuaskan. Namun, langkah pertama adalah memahami apa itu vaginismus dan bagaimana hal itu terwujud dalam kehidupan seorang wanita. Vaginismus seringkali terasa seperti pintu yang terkunci. Tetapi untuk membukanya, kita perlu memahami kuncinya. Sayangnya, tidak ada satu kunci pun, melainkan kombinasi kompleks dari faktor fisik dan psikologis yang berkontribusi terhadap kondisi ini. Dari sisi fisik, vaginismus dapat dipicu oleh trauma masa lalu atau cedera pada area panggul, seperti kekerasan seksual, persalinan yang sulit, atau operasi. Kondisi medis seperti infeksi, endometriosis, atau vulvodynia juga dapat menyebabkan rasa sakit dan kejang otot. Bahkan sesuatu yang tampaknya tidak berbahaya seperti pengalaman burampon atau pemeriksaan ginekologi yang menyakitkan dapat memicu vaginismus pada beberapa wanita. Secara psikologis, vaginismus seringkali berasal dari kecemasan dan ketakutan seputar seks. Ketakutan ini mungkin berakar pada pesan negatif tentang seks, pelecehan seksual di masa lalu, atau ketakutan akan rasa sakit. Masalah hubungan, masalah citra tubuh, dan stres juga dapat memainkan peran penting. Penting untuk diingat bahwa vaginismus bukanlah kelemahan atau kekurangan. Ini adalah kondisi kompleks dengan banyak faktor penyebab. Dan memahami faktor-faktor ini adalah langkah pertama menuju pengobatan yang efektif. Meskipun wanita manapun dapat mengalami vaginismus, faktor-faktor tertentu dapat meningkatkan kemungkinan berkembangnya kondisi ini. Mengenali faktor risiko ini penting untuk intervensi dini dan dukungan. Secara medis, wanita yang pernah mengalami trauma panggul seperti kekerasan seksual atau persalinan yang sulit berisiko lebih tinggi. Kondisi seperti endometriosis, vaginitis, atau vulvodynia juga dapat membuat penetrasi terasa sakit yang menyebabkan kejang otot dan vaginismus. Faktor emosional dan psikologis juga memainkan peran penting. Wanita yang pernah mengalami pelecehan atau trauma seksual sangat rentan, seperti halnya mereka yang memiliki kecemasan atau asosiasi negatif dengan seks. Bahkan tekanan masyarakat dan kepercayaan budaya seputar seksualitas wanita dapat berkontribusi pada perasaan takut dan malu, meningkatkan risiko vaginismus. Penting untuk dicatat bahwa faktor risiko ini tidak menjamin diagnosis vaginismus. Namun, memahami riwayat pribadi dan profil risiko Anda dapat memberdayakan Anda untuk mencari bantuan jika diperlukan dan memprioritaskan kesehatan seksual Anda. Vaginismus seringkali muncul dengan gejala-gejala kecil pada awalnya. Belajar mengenali gejala-gejala ini sangat penting untuk mencari bantuan tepat waktu. Gejala utama vaginismus adalah rasa sakit saat penetrasi. Rasa sakit ini dapat berkisar dari ketidaknyamanan ringan hingga sensasi terbakar yang tajam. Vaginismus juga terwujud secara emosional dan perilaku. Wanita dengan vaginismus mungkin mengalami kecemasan atau ketakutan seputar seks. Jangan dijahami gejala khas ini. Penting untuk mencari bantuan dari profesional kesehatan dan mencari bantuan untuk masalah sensitif seperti vaginismus bisa terasa menakutkan. Tetapi platform seperti Halodoc menawarkan cara yang nyaman dan rahasia untuk terhubung dengan profesional kesehatan yang berkualifikasi. Halodoc menawarkan jaringan dokter kandungan yang berpengalaman dan berbelas kasih yang berspesialisasi dalam masalah kesehatan wanita, termasuk vaginismus. Anda dapat menelusuri profil dokter, membaca ulasan pasien, dan bahkan menjadwalkan konsultasi online dari kenyamanan rumah Anda sendiri. Saat memilih dokter kandungan untuk vaginismus, carilah seseorang yang sabar, pengertian, dan berpengalaman dalam menangani kondisi ini. Jangan ragu untuk bertanya tentang pendekatan pengobatan mereka.
pengalaman mereka dengan berbagai terapi, dan gaya komunikasi mereka. Menemukan dokter yang tepat dapat membuat semua perbedaan dalam perjalanan Anda menuju kesembuhan. Halodoc menyediakan platform yang aman dan mudah diakses untuk terhubung dengan profesional berkualifikasi yang dapat membantu Anda mengatasi vaginismus dan menikmati kehidupan seks yang memuaskan. Mendiagnosis vaginismus seperti menyusun kepingan puzzle. Ini membutuhkan pemahaman yang menyeluruh tentang riwayat medis Anda, gejala Anda, dan hubungan emosional Anda dengan seks. Menemukan penyedia layanan kesehatan yang berbelas kasih dan berpengalaman sangat penting untuk proses ini. Perjalanan ini seringkali dimulai dengan diskusi mendetail tentang gejala Anda, termasuk jenis rasa sakit yang Anda alami, kapan itu terjadi, dan pemicu apapun yang Anda perhatikan. Bersiaplah untuk menjawab pertanyaan tentang riwayat seksual Anda, trauma atau operasi masa lalu, dan kesejahteraan emosional Anda. Dokter Anda mungkin juga melakukan pemeriksaan panggul untuk menyingkirkan kondisi lain dan menilai otot-otot di dasar panggul Anda. Namun, sangat penting bahwa pemeriksaan ini dilakukan dengan kepekaan dan rasa hormat untuk kenyamanan Anda. Jangan ragu untuk mengomunikasikan kebutuhan Anda dan meminta modifikasi jika diperlukan. Ingat, mendapatkan diagnosis adalah langkah penting menuju kesembuhan. Ini memungkinkan Anda dan dokter Anda untuk mengembangkan rencana perawatan yang dipersonalisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan spesifik Anda. Kabar baiknya tentang vaginismus adalah bahwa kondisinya sangat bisa diobati. Tidak ada solusi yang cocok untuk semua orang, tetapi berbagai pilihan efektif yang dapat dibuat dengan kebutuhan dan preferensi individu Anda. Salah satu pendekatan yang paling efektif adalah terapi fisik dasar panggul. Terapi khusus ini berfokus pada relaksasi dan pelatihan ulang otot-otot di dasar panggul Anda, mengajari Anda cara mengontrol otot-otot ini secara sadar dan mengurangi kejang yang tidak disengaja. Terapi juga memainkan peran penting dalam mengatasi komponen emosional dan psikologis vaginismus. Terapi perilaku kognitif atau CBT dapat membantu Anda mengidentifikasi dan menantang pikiran dan keyakinan negatif seputar seks, menggantinya dengan asosiasi yang lebih sehat dan lebih positif. Dalam beberapa kasus, dokter Anda mungkin merekomendasikan obat-obatan untuk membantu mengelola rasa sakit atau kecemasan. Ini mungkin termasuk anestesi topikal, relaksan otot, atau obat pereda kecemasan. Ingat, mengatasi vaginismus adalah sebuah perjalanan, bukan perlombaan. Bersabarlah dengan diri sendiri, rayakan kemajuan Anda, dan jangan ragu untuk meminta dukungan dari penyedia layanan kesehatan Anda atau terapis terpercaya. Mengabaikan vaginismus tidak akan membuatnya hilang. Membiarkan kondisi ini tidak diobati dapat menyebabkan komplikasi fisik, emosional, dan hubungan. Secara fisik, vaginismus yang tidak diobati dapat menyebabkan rasa sakit kronis. Ini juga dapat membuat hubungan seksual menyakitkan. Secara emosional, vaginismus dapat memengaruhi harga diri dan citra tubuh. Ini dapat menyebabkan perasaan malu dan cemas seputar seks. Vaginismus yang tidak diobati dapat membebani hubungan dan menciptakan jarak. Mencari pengobatan untuk vaginismus penting untuk kesejahteraan Anda. Meskipun tidak semua kasus vaginismus dapat dicegah, ada langkah-langkah yang dapat Anda ambil. Mulailah dengan mendidik diri sendiri tentang seks dan seksualitas. Komunikasi terbuka dapat membantu menghilangkan mitos dan kesalahpahaman. Perhatikan tubuh Anda dan tanda-tanda ketidaknyamanan. Jika ada yang sakit, hentikan dan komunikasikan dengan pasangan Anda. Praktikkan kebersihan yang baik dan cari pengobatan segera. Prioritaskan kesejahteraan emosional Anda dan cari bantuan profesional jika diperlukan. Jika Anda mengalami rasa sakit saat berhubungan seksual, kesulitan memasukkan tampon, atau gejala vaginismus, penting untuk segera mencari nasihat medis. Mengabaikan gejala ini tidak akan membuatnya hilang, dan intervensi dini adalah kunci keberhasilan pengobatan. Jangan biarkan rasa malu atau malu menghalangi Anda untuk mencari bantuan. Vaginismus adalah kondisi yang umum, dan penyedia layanan kesehatan Anda ada untuk mendukung Anda, bukan menghakimi Anda. Jadwalkan janji temu dengan dokter atau ginekolog Anda sesegera mungkin untuk membahas gejala Anda dan mencari pilihan pengobatan. Ingat, Anda berhak untuk menikmati kehidupan seks yang memuaskan dan bebas rasa sakit.
Mencari nasihat medis adalah langkah pertama untuk mendapatkan kembali seksualitas Anda, memelihara kesejahteraan emosional Anda, dan memperkuat hubungan Anda.